Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Sarota edisi Kamis 14 Desember 2023. Sebuah program dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya untuk terus bertumbuh dalam iman dan kasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah dasar yang kuat dan suluh bagi jalan kami. Berikanlah kami hikmat supaya kami dapat mengenal kehendak-Mu dari setiap yang Engkau firmankan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita dengarkan, saya akan baca dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-11. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mencintai hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pagi hari ini akan kita bersama-sama renungkan dalam satu tema, hati-hatilah. Hati-hatilah. Saudara, kata hati-hati dan waspada
sering terungkap sebagai peringatan bahwa banyak hal yang dapat membuat kita bisa terjerumus dan jatuh. Lalu dengan cara bagaimana agar kita dapat memiliki kehati-hatian atau kewaspadaan? Terkadang kita sudah berusaha menghindari sesuatu yang dapat mencelakakan. Tetapi terkadang kita tetap terperangkap ke dalamnya. Inilah realitas kita sebagai ciptaan yang fana dan penuh keterbatasan. Saudara, Paulus mensyukuri persekutuan dan iman orang Kristen di Filipi yang bersungguh-sungguh dalam iman dan persekutuan. Akan tetapi, banyak hal yang harus mewaspadai potensi yang dapat memecah belah persekutuan dan merusak iman. Paulus dalam suratnya pada ayat yang kedua mengatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Paulus sangat keras sehingga menyebut mereka anjing. Bagi orang-orang Yahudi yang memutarbalikkan kebenaran Injil Yesus Kristus, disebutnya sebagai anjing-anjing. Ini menunjukkan bahwa kelakuan mereka sangat jahat dan menjijikkan dan harus dijauhi. Kata anjing dalam konteks masyarakat Palestina menunjuk pada anjing liar yang suka makan sampah sehingga sangat menjijikkan bagi manusia. Karena itu, anjing selalu dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat najis. Orang Toraja pun dalam mencela perbuatan yang dianggap sangat kotor disebut dalam tanda kutip masih asuh atau kata-kata yang tidak pantas yang biasa disebut kada tangan diasuh. Saudara, penting untuk selalu berhati-hati. Banyak hal yang dapat menggoda lalu menjerumuskan kita. Karena itu diperlukan ketaatan kepada firman Allah sehingga kita makin diperlengkapi dengan kebijaksanaan untuk dapat mengenal mana yang baik dan mana yang tidak. Tekunlah berdoa. Roh Kudus akan meluputkan kita dari segala pengajaran yang menyesatkan. Amin. Firman Tuhan. Saudara, mari kita kembali tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau terus berkenan mengajarkan kepada kami kehendak-Mu dan isi hati-Mu. Terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengarkan lagi suara Tuhan, petunjuk hidup yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, berikan kami hikmat supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berikan kami sikap yang hati-hati terhadap berbagai tawaran, ajaran yang dapat menjerumuskan iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan.
Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa pagi hari ini bahwa menjalani sepanjang hari ini hikmat daripada Tuhan tetap kami nantikan, supaya kami dalam menjalani hari-hari hidup kami terus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadikan hidup kami Tuhan hari ini benar-benar menjadi kehidupan yang terus dikenan di hati Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami kepadamu, dengarkanlah, sempurnakanlah. Kami berdoa melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.